Lah sakderenge mungel muni Bojonegoro niku siyen teng mriki niki 3 kabupaten, Mojoranu, Mburna, Padangan. Di Mojoranu ini dulunya ikut yang namanya Adipati, yang mana dipimpin oleh Eyang Adipati Joyonegoro tahun 1992 niku wonten tamu teng kula. Mung ngeten, Pak Cip, kula angsal pimutan utawi paweling nggih. Niku kula digengken madosi inggih menika petekane Adipati Joyonegoro inggih menika bupati ingkang pertama. Asal-muasal Bojonegoro bermula dari diangkatnya Raden Adipati Jojonegoro sebagai Adipati atau Bupati pertama Bojonegoro. Sebelum menjadi Adipati Bojonegoro, Jojonegoro memimpin Majapahit Mojokerto selama 13 tahun. Adipati Bojonegoro dimakamkan di Dusun Keradenan, Kecamatan Dander. Sebelum Bojonegoro terbentuk, daerah ini terbagi menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Baureno, Mojoranu, dan Padangan. Suatu waktu diadakan sayembara merebutkan posisi Adipati. Dari Majapahit muncul peserta bernama Joko Pular. Joko Pular berhasil memenangkan sayembara tersebut dan menjadi Adipati pertama Bojonegoro dengan gelar Adipati Jojonegoro. Niki yang Jojonegoro sakderenge kiyambake nderek sayembara teng Bojonegoro ngrebut Adipati niku kiyambake teng Mojokerto mimpin Mojopahit 13 tahun. Lah sakderenge mungel muni Bojonegoro niku siyen teng mriki niki 3 kabupaten, Mojoranu, Mburna, Padangan. Lah terus diringkes dados setunggal muni Bojonegoro niku Raden Hyang Adipati Jojonegoro niku Adipati. Yang derek perang menang diangkat Adipati. Di bawah kepemimpinan Raden Adipati Jojonegoro, Kabupaten Baureno, Mojoranu, dan Padangan disatukan menjadi Kabupaten Rajakwesi. Kemudian jadilah cikal bakal Kabupaten Bojonegoro. Kantor pemerintahan Adipati Jojonegoro terletak di Desa Ngumpak Dalem, Dander. Dalam kepemimpinannya, Raden Adipati Jojonegoro dipimpin oleh seorang abdi bernama Raden Masku Mambang. Dari 3 kabupaten ini diringkes menjadi 1 kabupaten, yang mana terbentuklah Kabupaten Rajakwesi, yang mana tempatnya itu di Desa Ngumpak Dalem. Karena terjadi beberapa hal dan sesuatu hal oleh pihak pemerintah Belanda, akhirnya tidak jadi Kabupaten Rajakwesi. Akhirnya muncul dengan adanya Kabupaten Bojonegoro ini, dari pihak pemerintah kabupaten juga masih belum tahu sejarah yang aslinya itu bagaimana. Tapi yang jelas dari 3 kabupaten baik Burno maupun Mojoranu ini ataupun Padangan, jelas di Mojoranu ini dulunya ikut yang namanya Adipati, yang mana dipimpin oleh Eyang Adipati Joyonegoro, dan beliau didampingi seorang abdi yang mana namanya itu Raden Masku Mambang, yang makamnya itu ada di belakang ini. Raden Adipati Jojonegoro menjabat sebagai Adipati Bojonegoro selama 17 tahun. Adipati ini gugur dalam peperangan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno. Sebelumnya beliau berwangsit agar jika dirinya meninggal, dia meminta untuk dimakamkan di Mojoranu. Peristirahatan Raden Adipati Jojonegoro ditemukan pada 14 November 1991. Kemudian bangunan makam dibangun pada awal 1992, mulai 17 Januari hingga 21 Februari, oleh keturunan ke-7 Raden Adipati Jojonegoro, Mustajab Budi Santoso Noto Adinegoro, atas pengingat yang diterimanya. Kalau rumiyin waktu tahun 1992 niku wonten tamu teng kula. Nah, asmanipun niku Pak Mustajab, Ketua Akte Bojonegoro, nggih.
Lajeng ngoten mertamu tegen kula niku mung eling ngeten. Pak Cip, kula angsal pimutan utawi paweling nggih. Niku kula digengken madosi inggih menika petekane Adipati Jayanegara inggih menika bupati ingkang pertama. Ngoten nggih. Lajeng ngoten kula sambung kula terus dijak madosi nggih. Madosi niku kula duduhi sing lain niku mboten saking pimutane mboten mriku. Terus mriki keadaan tasih beran. Cara ngoten suket ing tasih rumbuk. Lajeng ngoten kula mlebet teng ngene lebet mriki manggihake setunggal. Niku tetenger patok. Patok niku sedhuwayane niku kan jati sedaya, nggih. Lajeng ngoten setunggal niki batu 1 meter lebih niku enten ukir-ukirane. Nah, kemungkinan yen mboten tiyang sing jelas bernama riyin kan mboten ngantos patoke niku didamel ingkang sae ngoten niku, nggih. Lah lajeng ngoten kiambake kula duduhi mriki pun di napa resiki kiambake terus ngangge terawangan niku saestu ngoten lajeng dipimuti malih jelas-jelas mriki. Lah lajeng dipun bangun. Selain Raden Adipati Jayanegara, Raden Mas Kumambang juga dimakamkan di sisi utara makam itu juga. Di makam ini terdapat juga 2 makam lain atas nama Barni dan Kasmulani yang dipindahkan dari Jember ke Mojoranu pada Juni 1993. Kalau sejarah 2 makam yang di samping makamnya Eyang Niku pindahan saking Jember warga Pak Mustajab sing nalika bangun niki pertama. 2 dekade setelah makam dibangun, Mustajab telah tiada dan ahli waris dari pihaknya tidak dapat menanggung biaya untuk perbaikan makam. Oleh karena itu, kini makam Adipati Jayanegara dalam kondisi kurang terawat. Selama ini memang pemerintah desa belum menyentuh terkait dengan pembangunan dari pesarian ini. Harapan kami ke depannya itu bisa menyentuh desa, jadi anggaran desa bisa menyentuh untuk ini. Mungkin dari dinas terkait bisa membantu untuk pembangunan ini juga. Dipun bangun ngantos sakniki Pak Mustajab pun meninggal, dados ahli warise Pak Mustajab niku kan mboten mampu ndadosi malih sing kados rumiyin. Kala winginane niki parah. Terus disambung kalih Pak Ngatno niki. Jadi alhamdulillah sakniki keadaane nggih pun kados mekaten. Dados masalah riwayat-riwayat rumiyin menika istilah Pak Mustajab ingkang rumiyini mbangun mriki. Terus niki sarehne niki pun dados ratusan kan boten enten. Entene galeng petani. Dados kula nyuwun sewu mawon, mbok menawi niki dikabulake kalih sing kuwaos, mugi-mugi nang diperatosake kalih pemerintah. Niku suwulan kula. Saya sebelumnya itu kesini melihat kondisi bangunan yang sudah rapuh, kondisi bangunan yang tidak layak untuk disiarahi. Makanya pada hari Minggu saya kesini melihat dengan Pak Cip ini karena dulu yang membangun pada tahun 92 ya Pak ya, 1992 dibukar oleh saudara Bapak Mustajab, yang mana Bapak Mustajab ini masih ada keturunan dari silsilahnya Eyang Adipati Jayanegara. Setelah itu terbengkelai dan tidak begitu dirawat, bahkan kemampuan dari pihak Dulukun sendiri itu tidak mampu untuk membenahi hal seperti ini. Akhirnya dengan rasa kepedulian saya, karena saya sendiri juga Islam, tapi Islam saya itu Islam Mojopahit, peduli dengan kejawen kita, bahwa kita ini juga orang Jawa harus peduli dengan situs-situs budaya yang ada di desa Mojoranu tersebut. Akhirnya tepat tanggal 8 bulan 12 2022, harinya itu Kemis Pon, ini mulai saya rehab dan kondisinya seperti ini. Tujuan saya ke depan mudah-mudahan dari pihak pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten nanti ada perhatian ke depannya agar
ada sejarah yang ada di sini, karena yang Jati Joyonegoro ini termasuk bupati yang pertama sebelum Sosrotilogo, yang mana di Sosrotilogo itu sekarang sudah dibuat nama jembatan yang ada di Kecamatan Trucuk, Desa Trucuk, Bojonegoro. Dan saya mengharapkan ke depan siapapun yang memperhatikan ini, mudah-mudahan bisa diperhatikan dan menjadikan istilahnya itu ramai seperti makom-makom yang lain.